Ini sekarang jadi apa? Ini jadi asuh lawi, babi lawi, jancuk lawi. Jadi bulian, lebih berharga dari bangkai babi. Beneran datang itu tidak berlaku ini, teman. Iya. Persekusi. Merajalela. Enggak, Kang, maksudnya itu kok nggak ada tesis gitu kan ya, misalkan ya ini ngomong kayak Maksud gini saya kan pasti itu kan langsung digeruduk, Iya. cari Gerebek alam, semuanya. cari Begitu alamatnya. ngomong saja, Hmm. ngomong Habib saja, tidak apa ya, tidak membuat kol-kolah gitu. Kena itu Habib harus begitu. Habib. Jadi kalau Habib saja itu dia ditanya, kenapa kamu ngomongnya tidak begitu? Ditendang itu. Dulu orang tua tidak peduli apa. Bilang Habib saja, tidak di apa ya, tidak dijelaskan gitu. Harus Habib gitu. Ini sekarang jadi apa? Ini jadi asuh lawi, babi lawi, jancuk lawi. Jadi bulian, lebih berharga dari bangkai babi. Ada yang dulu hanya segelintir orang, sekarang banyak sudah campur tangan, kiai-kiai sudah gitu. Berarti kan ada campur tangan di sini. Campur tangan kebenaran dari Allah. Iya. Bukti kebenaran berarti. Nyebut Habib saja nggak benar itu dipersekusi kita. Dulu. Apalagi kayak Kurang Yai betul. Imad nih, Kang ya. Iya. Apalagi kayak Yai Imad nih malah yang dibongkar ini bukan hanya yang hidup-hidup sekarang ini. Pokoknya. Bahkan yang hidup ratusan tahun itu dibongkar juga. Ya, saya bilang dari racun keras tuh. Dicuci ya, Mbak. Jadi penipu ulung, tukang tipu, munafik, licik, pengkhianat. Ini dari moyangnya, ternyata keturunannya kayak gini juga. Dulu karomahnya itu, cuman ternyata kita tidak menyaksikan hanya cerita dongengnya di buku-buku komik dia. Bukan kitab, saya anggap dia buku komik gitu kan. Dah, itu cerita tentang kualat dan karomah. Tapi kenyataannya keturunannya sekarang kita saksikan ini. Apa karomahnya? Keturunannya ini si Rijik Unyil Cebol bin Urat al Selangkangan ini bisa melepaskan pakaian emak-emak dengan jarak jauh tanpa menyentuh. Bahkan lubang yang kecil itu kelihatan. Itulah Itu karomahnya ini. Tanpa menyentuh ya. Itu. Tanpa Ya, menyentuhnya. Tanpa menyentuh. Ya, benar. Ada kitab sezamannya itu. Kalau ini baru berarti. ada kitab sezamannya ini. Bisa, kalau yang lainnya kan kita sulit, dia mengaku-ngaku cucu Nabi itu. Betul. Untuk mendapatkan kitab sezamannya nggak mungkin dapat. Tapi kalau mau melihat si karomahnya si Rijik Cebol bin Unyil al Selangkangan ini, ada kitab sezamannya. Bisa kita itu. Iya benar. Betul. Berapa abad kita orang-orang tua kita yang ditipu dengan si genetik ini. Bayangkan bisa ini si Belanda kurang ajar juga. Orang primitif busung lapar. Ya, ditarim misalnya dibawa ke sini. Itu didandani cuman hanya dipakai daster, suruh ngaku cucu Nabi. Apa nggak koplak? Kita bisa percaya itu. Jujur teman-teman, saya malu dengan binatang. Padahal binatang saja melihat dandanannya genetik ini sangat mudah mendeteksi gitu. Apalagi sampai bercongor genetik ini. Sakit dengkul. Saya tidak pernah mengomentari menyikapi si genetik ini pakai akal dan eman saya. Saya gunakan membacakan satu ayat itu untuk muhibinnya itu.
Bukan tumbalnya, bukan, bedakan tumbal dengan muhibbinnya. Kalau muhibbin ini seperti si Yahya Yakut itu, si Ahyar, itu muhibbin, Kurtubi, si Somad, si Kurtubi, Bahar, itu lah yang bela dia itu saya anggap muhibbin. Kalau yang lain-lain muhibbin ini bagi saya itu kan itu tumbal. Ini saya yang itu. Katanya dia alim, mengerti, otaknya kemana ketika melihat sudah jelas kitabnya kita bacakan. Betul. Itu dah. Saya itu, aduh, sakit dengkul melihat. Kalau yang tumbalnya saya nggak itu dah. iya benar Yang ya. muhibbinnya saya sakit dengkul. Soalnya Dia punya ikut apa? keilmuan, kayak ya. Soalnya punya Terpapar. keilmuan. Ya kayak Zumbit sudah terpapar. Main raja-rajaan juga, dia mau ikut raja-rajaan, minta dilayani, minta begini gitu. Sulit kalau sudah terpapar, harus cuci darah. Ya dulu dia karisma lah kon si tuku-tuku itu, tuku-tuku agama itu kan. Cukup karisma lah. Ya. Kalau si Dulawinya nggak usah lah, ada hancur lebur lah. Itu ketika dia membela anjing-anjingnya Belanda, apa yang terjadi teman-teman? Kita saksikan sendiri kan, jadi bulian itu kan, jadi bulan-bulanan. Betul. Kan sama, ketika Nabi Allah Adam itu mendekati pohon holdi itu, Syaratul khulq. apa yang terjadi? Bugil, hilang imannya, hilang karismanya. Betul. Begitu juga ini ketika mendekati Sajaratul Dhalalah, apa yang terjadi teman-teman? Terhinakan. Terhinakan. Saya berharap kamu tetap di situ, jangan kembali ke kami dah. Tetaplah dengan zombie itu dah. Catat, karena ini pasti akan berakhir. Tetap Ya, ada akhirnya. Kami berharap Yang kembali akhir itu lah yang menentukan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pasti terjadi. Betul. Kalau yang lainnya muhibbin yang itu kan. Kalau saya muhibbin itu seperti si Somad bin Somai, si Buaya Yahya yang nyosor sandal bau babi itu. Si siapa Adi Mayat itu, udah Bruce Lamri, Dul Kata, apa lagi tuh? Lengkap. Si Baha yang kayak gitu. Sudah tahu bagaimana dia. Jadi sini bedanya katanya Allah la yastawil a'ma wal basir. Tak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Bagaimana ketika kamu kedua matamu itu melihat tentang ini? Kitabnya sudah dibaca, kitabnya agama Dulawi. Congornya sudah kita dengarkan bagaimana dia bercongor genetik ini kan. Apakah telinganya nggak dengar? Inna sam'a wal basara wal fuada karena ulaika mas'ul. Diminta itu mas'ulah. Ngerti nggak? Makanya saya rasa mungkin dia nggak membaca Al-Quran, membaca tafsirnya dia, si genetik ini, kitabnya dia. Kalau jujur teman ya, artinya yang membuat, yang menyinggung perasaannya hamba-hamba Allah yang soleh, siapa yang tidak terima? Ya pemiliknya Tuhan Allah, malaikat, hamba-hamba Allah yang soleh, yang lainnya orang-orang yang beriman. Itu berlaku dari mulai Nabi Allah Adam hingga yaumul kiamah. ya Allah. Iya. Tapi kenyataannya ini 3 tahun lebih. Bahkan yang ini kita bully ini jadi bulian dan bulan-bulan netizen.
Kira-kira begitu kan? Ya kita tinggal tunggu saja, kamu menunggu, kalian menunggu, kami juga menunggu, sama-sama menunggu. Pasti ini akan berakhir. Tunggu li ajali musamma. Monggo yang lainnya teman. Kalau belum kuat jangan generasi yang kayak saya gitu teman-teman. Iya. Monggo Ki Sekar, Bang No. Kang Sekar. Kang Monggo Kang Sekar. Kang Raden Sekar Awan. Wah, ini mapan turu ya nih. Aktif terus ini teman-teman. Panglima kita ini Kang Sekar ini, walaupun ada di luar negeri di Malaysia. Iya Kiai, tapi tidak berani pulang. Kalau kita ini kan siap tergores. Kalau Ki Sekar ini gores dari mana? Kang Sekar bangun Kang. Mapan turu dan model lisan. Moga-moga gue bantal, gue kasur terus. Statementnya sebagai tokoh kok bisa tidak dipertimbangkan? Apakah ini menyakiti umatnya? Apakah ini hikmah bagi umatnya? Gitu. Aneh bagi saya. Iyalah. Makanya tadi saya bilang kan, ngomong saya tadi kan gitu Kang. Harusnya itu kan seorang tokoh itu kan harus semua ucapannya kan harus berdasarkan hujah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau asal keluar aja ya nggak usah tokoh. Itu bukan tokoh agama, tuku agama Kang. Kiai, para kotoh-kotoh. Kentut juga keluar suara, kentut juga bunyi. Para kotoh-kotoh kita itu. Nggak usah dari mulutnya tokoh, dari mulutnya pantat juga keluar bunyi. Coba Kang Slogo ini ya, kita gimana menurut sampean ayat ini ya, ketika diikrarkan sendiri oleh Allah tentang Bani Adam. Allah sendiri mengikrarkan, bukan dari malaikat, bukan dari nabi, dan bukan setan dan iblis yang mengatakannya, mengikrarkan kepada Bani Adam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna Bani Adam. Satu statement dari Allah itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Terus apalagi Allah? Wa razaqnahum min thayyibah. 4. Terus apa lagi Allah? Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sudah Kang Slogo. Ulangi lagi ya, artinya 1, walaqad karamna Bani Adam. Ini statementnya Allah kepada Bani Adam ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Terus apalagi Allah? Wa razaqnahum min thayyibah. Min thayyibat. Ini ya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini statement kepada Bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kan ini sudah. Belum mau cari apa lagi. Bukan sekedar itu saja dimuliakan oleh Allah. Dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dikumpulkan. Dikasih apa maumu semuanya. Oleh Allah. Terus, dan kami beri mereka rezeki yang thayyib, yang bagus-bagus. Tidak dawir, tidak menipu. Ya.
tidak apa mengatasnamakan Allah untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendawir. Ya, tadi yang baik-baik katanya Allah. Dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Apalagi masih ada lagi dengan kelebihan yang sempurna. Kira-kira kurang apa? Kemana dengkulnya si toko-toko agama itu gitu? Kok mau membela orang yang mengaku-ngaku pingin mulia yang tidak mau dikehendaki oleh yang telah dimuliakan oleh Allah? Coba dari ayat ini gimana kira-kira? Mungkin serakah ya atau apa ya? Menuruti Ya sudah iblis itu, sudah mukiblis, sudah ikut seruannya iblis. Kan sudah katanya dia Islam. Islam kan punya agama. Kenapa tidak merujuk? Apapun hadis harus ada rujukannya Al-Quran. Ijma pasti ada. Anunya ayatnya. Kias pasti ada. Pasti ada rujukannya. Terus yang ngaku-ngaku ini kan nggak ada anunya setelah diminta divalidasi. Ngaku orang paling suci dulu. Ngaku Tuhan. Setelah dimintai dari mana pengakuan itu kan tidak bisa. Ngaku anak-anak Allah, ngaku kekasih Allah, dimintai datanya kan nggak ada. Ini keturunannya ngaku cucu Nabi. Kan sama seperti moyang yang terdahulu. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'uhu. Qul apa itu ya? Qul. Suruh katakan. Mau dianukan apa itu? Falima yu'adzibukum bizunubikum. Kan dengan dosa-dosa pengakuan kalian. Kan dosa-dosa pengakuannya itu. Kan artinya tidak berlenggang begitu saja kan? Betul. Nggak ada sanksi, dikiranya nggak ada sanksi. Tetap disanksi oleh Allah. Ini terjadi dari rasul ke rasul. Yang kembali kan dua. Malaikat kembali kepada Allah. Nabi Allah Musa kembali kepada Allah. Ngaku cerdas, ngaku alim itu Nabi Allah Musa kan. Ya. Artinya setiap pengakuan tidak pernah terbukti. Karun ngaku kaya, ketika azab datang kepadanya tidak terbukti dia kaya. Fir'aun ngaku Tuhan, ketika azab datang kepadanya tidak berlaku dia sebagai Tuhan. Begitu juga orang yang suci tadi diazab oleh Tuhan tidak berlaku. Ketika dia mengaku haplug grup G ini, nahnu abnaullah, jadi waqala yahudu wa nasara, nahnu ini adalah haplug grup G. Abnaullah wa hibba'uhu. Berlaku itu. Kan tidak dibiarkan semua oleh Allah. Itu kan tadi katanya, kul falima yu'adzibukum. Ada alasan yu'adzibu azab di sini. Apa? Karena bizunubikum. Kukira kamu ngaku cucu Nabi menyesatkan orang, kalau tanpa pengakuan itu kan kamu nggak akan diikuti dengan orang. Lalu dengan mengaku-ngaku itu terus mau selesai gitu. Berarti termasuk pengakuan ini dosa mungkin. Gimana? Gimana kan? Pengakuan ini akan menggelincirkan ke kedosaan mungkin ya. Qul falima yu'adzibukum. Iya. Kan suruh sampaikan oleh Allah kepada
kaum itu kepada umat ketika itu, agar supaya kamu jangan ngaku-ngaku. Ya. Karun saja ngaku kaya hasil karyanya sendiri, dia dengan ngaku apa-apa, dia cuma ngaku kaya, diazab. Kemana dengkulnya gitu, yang tuku-tuku agama itu kemana dengkulnya tuku-tuku agama gitu. Nggak usah tanya pikirannya, sudah nggak ada, sudah. Monggo, yang lain. Apa? Bernalar sendirilah. Saya melihat, monggo. Kalau pengakuan itu seumpama punya bukti itu gimana Kiai ya? Padahal di situ Kalau kan orang, kalau orang yang bener ngapain ngaku juga kan, Oh iya, pejabat sudah jadi menteri, iya betul. berarti kan betul. gila itu Kang. Iya Udah ya. asli banyak gini, orang gila itu Kang. Orang Iya, yang beriman tidak mungkin akan mengakui dirinya itu beriman. Keluar-keluar Hanya Allah. beriman Karena ya. apa? Karena Allah yang tahu. Betul. Iya ya. Tuh. Bahaya Artinya kita di juga Allah ngaku-ngaku. Enggak, ya tadi kan Karun itu kan apa? Dia hasil otaknya sendiri. Hasil dapat harta karena tenaganya, otaknya, kan gitu pengakuannya. Iya. Nggak ngaku Tuhan. Nggak ngaku cucu Nabi, nggak ngaku malaikat. Diazab oleh Allah. Ini Kalau apalagi? tahadus bin nikmah gitu gimana Kiai? Seumpama saya membicarakan nih ngaku ini tahadus bin nikmah seumpama. Ya artinya karena begini semua ngaku-ngaku, saya nggak itu. Karena Allah semua sudah menceritakan tentang pengakuan itu kan. Iya. Ya, artinya ngapain ngaku-ngaku kan pasti atau punya tujuan. Iya. Sedangkan Allah alimul ghaibi wasyahadah. Satu lagi alimus sirri wa akhwa. Akhwa ini yang kita sendiri tidak tahu. Kalau sir kita tahu dalam diri kita. Dalam angan ini sir. Tapi akhwa kan tersembunyi, belum muncul ke sir. Allah tahu. Gimana kita mau berhujjah, mau bawa berhujjah kepada Allah gitu kan. Tapi pasti punya kepentingan dia. Pingin dianggap umpamanya orang bersih, orang suci, orang alim, orang begini. Kan sudah menginginkan sesuatu dari pengakuannya. Nggak usah ngaku lah, dari dandanan saja sudah ngaku-ngaku. Nggak usah disebutkan itu. Tanda-tandanya orang munafik kan sudah bisa dilihat. Kalau malaikat hanya bisa yang dia lihat dan dia saksikan. Dicatat. Istri saya mencatat tentang saya, anak saya mencatat tentang saya. Teman-teman saya mencatat tentang saya, yang di sini di kolam mencatat tentang saya. Tapi semua itu kan asumsi, persepsi. Kebenaran yang sesungguhnya kan dia tidak tahu. Saya sendiri pun tidak tahu. Kan baru mufassir, baru tafsir. Tapi yang paling mendekati kebenaran itu orang yang betul-betul mengkaji. Seperti contoh, mendung. Setiap orang yang di bawah mendung pasti akan semua akan mengatakan akan turun hujan. Kan sudah ditafsir begitu kan, mendung itu. Karena sudah gelap. Hampir di bawah mendung mengatakan menafsir di situ adalah akan turun hujan. Tapi ketika itu ada satu orang tidak akan turun hujan itu. Ternyata terbukti tidak akan turun hujan itu, tidak hujan.
ternyata saya selidiki orang itu adalah dari BMKG. Karena mendungnya tidak mengandung air. Dia mengatakan begitu akan punya dasar dia. Ya. Dasarnya dari kajian, bukan hasilnya dari mimpi. Ya kira-kira kan, artinya yang mendekati kebenaran itu yang betul-betul mempelajari. Seperti zonnya Nabi Allah Musa dengan Fir'aun kan sama-sama zon. Pernah saya Kang, Lupa mungkin Kang saya. Slogo. Lanjut ke Yai. Hmm? Lupa mungkin. Lupa. Lanjutkan. Oke. Padahal sering itu saya anukan sama-sama zon gitu kan. Ya. Yang Fir'aun itu zon juga, artinya Nabi Allah Musa juga zon juga gitu kan, sama-sama zon. Ya. Kenapa itu terjadi? Ketika dia untuk membela, waktu terjadi antara habis berhujah, terus Nabi Allah Musa itu mau berdebat di situlah dengan Firaun. Lalu terakhir itu tunjukkan apa yang kamu ada. Ya Nabi Musa tak nggak punya apa-apanya, punya diri untuk menyampaikan itu saja. Lalu si Firaun ini dengan walinya itu kan, walinya dia kan melempar tali. Para apa itu sihir biasanya. Iya, kan orang yang dianggap gitu kan dianggap wali sama orang-orang banyak di sini yang banyak kayak gitu wali kacanya kan gitu kan. Oh iya. Terus dilempar tali jadi ular, takut dia. Berpaling dia dari itu mau pergi dia. Musa mau kemana kamu? Lalu dikuatkan oleh Allah, menguatkan di situ kalau nggak salah ya itu innaka antal a'la, sesungguhnya engkau di atas, baru berani. Setelah itu lempar tongkatmu di situ. Tahu-tahu jadi ular tongkatnya itu. Akhirnya dimakan itu tali itu kan tadi yang jadi ular itu. Nabi Musa pun ketakutan itu. Ketika tongkatnya jadi ular itu. Pada saat di sini karena dia malu untuk menutupi, untuk mengcounter bahwa dia sebagai Tuhan, apa bilangnya dia? Zonnya kepada Nabi Allah Musa. Saya lihat kamu gimana kalau ya Allah, Penyihir yang nyata gitu kan. enggak bahasa dong, tunggu dulu. Fakullahu kalau nggak salah. Fakullahu gimana ya Allah, dulu sering saya itu faqala lahu kalau nggak salah, iya kan, coba dianu nanti di itu kan, faqala lahu fir'aunu inni la'azunuka ya Musa mashura. Faqala lahu fir'aunu inni la'azunuka ya Musa mashura. Ya. Maka berkata Firaun kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau engkau kena sihir, kesurupan gitulah, kena sihir lah gitu. Lah itu kan zon, sama-sama zon kan? Iya, la'adunuka untuk mengcounter. Agar itu bukan suatu atau mukjizat atau apa itu untuk di counter bahwa kena sihir. Ya orang kan di situ kan percaya gitu kan kononnya gitu. Nah, setelah satu kejadian sudah lama itu teringat juga Nabi Allah Musa. Ada satu kejadian lagi. Nabi Allah Musa zon juga kepada Fir'aun. Apa zonnya? Yang Nabi Allah Musa, wa inni la'azunuka ya Fir'aunu mashbura. Sama-sama zun ya, la'azunuka. Sama dua-duanya la'azunuka.
Wa inni la'adzunuka ya Fir'aunu masbura. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan dibinasakan, wahai Fir'aun. Ya, kira begitu kan? Nggih. Nabi Allah Musa punya dasar mengatakan begitu. Apa dasarnya? Karena melihat sudah melampaui batas kedolimannya. Zonnya siapa yang dipilih oleh Allah? Hanya Nabi Musa Nabi Musa. dengan data bukti. Data bukti. Karena sudah melampaui batas kedalimannya. Nah, ini saya melihat, artinya tentang si genetik ini mulai ada di bumi Nusantara ini gitu. Saya satu persatu saya sampai saat ini persis apa yang telah dikatakan Nabi Allah Musa ketika berzon kepada Fir'aun. Soal waktu liajali musamma. Tapi saya sudah menduga begitu. Artinya punya dasar gitu kan. Iya. Sama-sama prasangkaan, Iya. tapi prasangkanya Fir'aun itu dengan nafsu mungkin. Kalau Nabi Musa prasangkaan dengan Data. Nah, seperti itu. Jadi dia tinggal kami menunggu, kalian juga menunggu kan gitu nanti pada akhirnya. Iya. Kita tinggal tunggu saja. Tapi insya Allah itu tadi, kul falima yu'adzibukum bidzunubikum, pasti akan terjadi. Ini di kitab-kitabnya manalah ngaku Allah, ngaku tidak punya nafas, bubur macam-macam, saya sampai sakit dengkul itu. Semua kesesatan diborong, bahkan tai pun diakui juga. Nggak kuat. Emas katanya ya. Jadi Kuning-kuning itu emas katanya. itu di masjid tahu teman, di tempat persembahan banyak agama primitif pun nggak berani berbuat gitu. Ini kan terjadi di masjid dalam kitab itu ya. Iya. Di masjid. Buat alasan dengan orang ini tai emas katanya. Apa nggak sakit dengkul gitu? Padahal tuh kusta mungkin ya. Kakinya berkusta itu. Karena dihina mungkin, bukan, ini bukan kusta, ini bekas ini pasir surga. Kuat. Kok bisa kuat mendengarkan kayak gini? Kecuali bukan di tempat peribadatan gitu kan. Agama orang lain paling nggak terima juga teman-teman. Agama primitif pun kalau dengar cerita kayak gini ngamuk juga itu. Jadi begini teman-teman, setelah saya sedikit ternyata genetik ini berlindung di dua, satu di Syajaratul Dolalah, satu di batu, dua. Jadi dia bermain sama seperti iblis. Jadi ketika mengeluarkan Nabi Allah Adam itu kan pada saat latak rabu hadis syajarah, ketika dekat tidak ada sanksi hukum di situ kan. Pada saat sudah dekat di situ, pasti sudah akan terkuasai oleh nafsu di situ untuk mencicipi kan gitu. Nah, dari sana yang dimainkan dia punya keyakinan ketika dekat. Gitu kan. Padahal waktu dekat tidak ada sanksi hukum, larangan Allah la taqrabu hadhihi syajara kan gitu. Yang terjadi sanksi hukum di situ adalah fakta hukum yang terjadi pada saat dia mencicipi. Langsung bugil kan, langsung terhina. Nah, satu lagi, dia bermain moyangnya genetik ini, kaumnya ini, satu itu Nabi Adam, kaumnya dia bermain satu di pohon nasab, satu dua di batu nisan.
Ini dari moyang yang terdahulu, dari rasul ke rasul. Di batu nisan ini. Nah, batu nisan ini yang akan menceritakan tentang genetik ini. Artefak-artefak itu kan. Begitu kan penyelidikan dulu kan kayak gitu juga. Terjadi di Palestina, di mana, di Jerman, di Eropa, di Turki. Jadi tidak pernah artinya dia konon mau menyimpan rahasia tetap dibongkar terus oleh Allah sesuai dengan ayat Allah itu yang akan membongkar rahasianya si genetik ini kan gitu kan. Jadi terbukti semua dari rasul ke rasul. Seperti kan ini ayatnya ketika membongkar rahasianya genetik ini. Ini kan satu, tidak umpamanya tidak fasik, tidak kafir, tidak musyrik, satu. Biasanya kan ada munafik dan kafir. Ini satu, munafik. Yahdharul munafikuna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Satu kan. Karena dia masuk di lini agama. Jadi orang di situ kan tidak tahu. Karena bajunya sama, anunya sama gitu, ngaku-ngaku hanya untuk punya kepentingan itu. Sebenarnya tidak tahu agama. Seandainya dia masuk di agama comberan, dia tidak tahu sebenarnya harus baca apa di agama comberan itu gitu. Tapi seakan-akan dia menjadi seorang yang menciptakan agama comberan itu gitu. Jadi ketika di sini itu dibuka semua dari rasul ke rasul. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat. Apa surat itu? Tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Jadi yang akan menerangkan, yang akan menjelaskan, yang akan membongkar apa yang tersembunyi dalam hatinya. Ini yang paling ditakuti. Ternyata yang paling dia ditakuti pun datang juga kepada dia kan, kepada kaum ini kan. Kitabnya itu, kitab internetnya itu tersimpan rapi teman-teman. Tidak bisa dibaca oleh internal itu. Candi-candi itu mungkin kayak yang menceritakan mungkin lah ya. Atau semua yang itu kan di batu seperti pembelokan sejarah, seperti batu nisan. Itu ketemunya. Seperti di Palestina ya gitu. Jerman begitu, di Turki juga gitu. Di Mesir gitu. piramid. Ini dari rasul ke rasul. Moyangnya genetik ini. Maka saya baru fokus ketika polemik ini jujur itu. Soalnya saya dulu kok begini ya. Kadang-kadang ke Islam kok begini ya. Itu terpikir dulu saya waktu masih muda gitu. Berarti udah tahu sebelum tesis guys? Tidak, cuman hati menolak. Ketika ada tesis ini, coba saya baru saya fokus gitu. Sampai saat ini saya. Ya sehingga kan banyak di kalangan teman-teman saya kan yang punya pondok pesantren seperti Gus-gus, kiai-kiai gitu kan. Ya saya ajak dialog monggo. Ajak sudah. Kalau dulu kan enggak ya ajak. Cuman kan enggak punya, seandainya saya berhujah tidak punya perbandingan gitu. Iya. Masalahnya kitabnya ini yang menguatkan saya gitu. Ajarannya dia gitu. Karena dia kan mengatasnamakan Islam. Itu. Jadi saya larikan dulu kepada agama terdahulu. Dulu. Ya seperti agama-agama seperti Majusi, Yahudi, Nasrani gitu kan. Ya ada kemiripan semua hadis-hadis siapa yang telah kan
bisa jadi kan bukan banyak, anggap Bukhari kan bukan Bukhari yang membuat itu. Bisa jadi dia mengatasnamakan Bukhari. Belum tentu itu banyak Abu Bakar atau Fatimah atau Ali. Bisa jadi mengatasnamakan Ali. Bagi saya gitu kan ya. Receh mainan ini kayak gitu. Sedangkan mengatasnamakan Allah berani dia gitu kan. Iya. Gitu. Dan ketika berbicara qala Rasulullah, apa? Nggak percaya ingkari sunnah. Diancam. Kan gitu. Oke. Dia mujtahid, oh ternyata sama seperti dulu. Agama-agama terdahulu, ulama akhbar dengan rahbi menyatakan dirinya mujtahid, imani saja. Ketika dikritisi kafir, neraka, kan gitu yang terdahulu. Ada ayatnya. Di Torah ada, di Bible ada itu. Artinya tidak berfungsi, akal, pikiran dan zikir tidak berfungsi ketika mendekati pohon ini gitu. Itu mengikuti Quran dan hadis bener apa enggak kira-kira, Kiai? Karena kalau hadisnya kan takutnya ada penyelewengan gitu loh. Ya sudah banyak saya selidiki teman-teman. Ketika dia mengeluarkan anggap di ayat kursi. Coba kalau dia betul kursi daripada Al-Quran, baca dalam sholat. Kenapa tidak bisa? Berarti kan bukan suci dia. Nanti ya saya selama 3 tahun saya ini kan tiap hari saya seperti contoh adanya tentang Ahlul Bait, cerita Ahlul Bait ini kan dari ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Kan ini kan pertengahan penggalan ayat gitu. Padahal ayat di atasnya waqarna fi buyutikunna wala tabarajna tabarrujal jahiliyah. Gitu kan. Wala tabarajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini kan. Terus wa aqimna sholata wa atina zakah wa atina rasula wa atina Allah wa rasulah. Baru ayat selanjutnya itu innama yuridullah. Nah, ketika dia kenapa tidak satu ayat? Iya betul Gitu. betul. Penggalan. Kalau seandainya waqarna fi buyutikunna, ini kan sudah makna halil bait, sudah orang perempuan di rumah. Iya, Takkan perempuan. Rasulullah berada di rumah terus. Kan dia mau bekerja mau apa seperti Ali, kan bekerja di luar. Takkan wala tabarajna tabarajal jahiliyatil ula. Masa mau berdandan Rasulullah? Masa mau berdandan siapa? Ali, Sayyidina Ali. Ali. Kan kedetek kalau umpamanya mengeluarkan dari ayat pertama ini. Iya. Ini Anas bin Malik yang aku sahabatnya. Cerita membuat satu riwayat itu si Malik itu di situ ada kalau nggak salah Ummu Salamah. Ya, lalu dianu dengan surbannya kayak gitu. Di BA di situ Ahlul Bait itu. Iya. Saya selidiki banyak sih siapa Anas bin Malik ini mengeluarkan hadis yang tidak ada bisa cross check di Al-Qur'an, nggak banyak yang nggak ada. Sahabat itu Anas bin Malik mengakui di situ mengatasnamakan Anas sahabat. Hampir banyak potongan ayat yang dianu. Kira-kira Anasnya apa plat G ini? Ya Allahu a'lam, kan kita tidak mengerti, kita tidak menyaksikan, tapi kita bisa kedetek ketika dia mengeluarkan ayat Al-Quran dimasukkan dengan kitab lain, lalu dia membuat asbabul nuzul dan wurudnya di situ yang tidak sesuai dengan Al-Quran.
Gitu. Padahal cerita ayat ini nyambungnya itu dari ayat 30. 30, 31, 32, 33. Itu pun 33 ini di tengah penggalan ayat. Innama yuridullah. Yang dibuat hujahnya adalah ahlul bait, sama seperti ketika malaikat datang bertamu kepada Nabi Allah Ibrahim. Ketika mau menggambarkan bahwa akan hamil gitu kan. Istrinya itu ketika dengar terkejut istrinya di situ. Pada saat itu pembicaraan itu malaikat dengan istrinya. Di situ ada ahli bait juga bahasanya. Ahli bait ini kan istri di rumah. Ahlinya di rumah. Kalau laki-laki mah dia kerja di luar. Ketika ahli bait keluar harus ada yang mendampingi laki-laki ini atau keluarganya, kan gitu aturan di Islam. Ya di situ cara mendistorsi agama itu tadi, ya ketika terjadi wa uli amri minkum. Ya kenapa ada ayat fa in tanaza'tum fi syai'in? Ya pada saat dia menceritakan si ahli kitab ini, atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum, berhenti di situ. Membuatlah satu cerita riwayat. Padahal ayat selanjutnya itu fa in tanaza'tum fi syai'in. Enggak dibaca, enggak ditulis di dalam kitab. Seperti di Syar'aniyah kullu nafsin za'iqatul maut. Kan banyak di situ. Ayat selanjutnya wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, banyak lagi itu. Kan cuman untuk kullu nafsin za'iqatul maut, untuk menceritakan kisahnya dia bahwa dia sendiri yang tidak bernafas. Kayak gitu. Jadi ahlul kitab Allah nobatkan ini kan kepada haplul grup G. Kayaknya iya. Bukan kayaknya, kan memang begitu. Kalau orang beriman nggak ada Allah bilang ahlul kitab. Pasti orang beriman. Nggak mengatakan ahlul kitab. Artinya ketika, contoh, banyak ayat-ayat ahli kitab kan. Ya ahlal kitabah lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Kan gini kan. Atau wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui artinya kebenarannya, menyaksikan kebenaran itu gitu kan. Ini kan ahli kitab yang dianu oleh Allah. Oke, satu lagi, ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Subhanallah. Kan gitu semua ketika berbicara ahli kitab ya. Betul. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Kan ahli kitab ini. Iya. Beda dengan orang yang beriman. Alladzina amanu walam yalbisu imanuhum bizulmin. Kan ini kalau Allah menceritakan orang beriman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, dengan kedoliman. Betul. Kalau mempelajari kitabnya Dulawi, kitabnya Ahlul Kitab itu, ya gimana? Bukan cahaya. Yang dikarang hasil dari pemikirannya. Tapi kalau ayat kan cahaya. Ya. Artinya kalau kita urut, Allahu nurus samawati wal ardh. Cahaya kan? Allah cahaya langit dan bumi. Nah, untuk membawa ayat ini Allah menciptakan dari cahaya, yaitu malaikat. Iya. Terus disampaikan kepada rasulnya yang sudah dibersihkan untuk menerima cahaya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Kan itu. Tapi kira-kira zulumat bisa nggak mengeluarkan?
Ya zulumat dengan zulumat ya tambah gelap. Sedangkan huruf adalah zulumat. Bagaimana untuk mengcross check? Bagaimana untuk tahu la yastawi al-a'ma wal basir? Yang dia pelajari kitabnya ahlul kitab. Ditakut-takuti, akhirnya doktrin. Ya, ketika rasio ini, ketika sudah mendekati dogma, ketika sudah terpapar dogma, sudah nggak rasio lagi, sudah imani saja. Ini kayaknya gak berdua, yang lainnya nih. Kang Slogo. Aduh. Iya. Kang Arjun bisa monitor nggak ini? Waduh. Kalau ke Sekar udah parkir dari tadi itu. Enggak, kalau saya itu otak saya baru ini ketika kepada genetik ini gitu. Baru bisa nalar gitu. Kalau misalnya genetik ini nggak bisa nalar saya. Iya. Aduh, jahat betul genetik ini. Dari rasul ke rasul. Waktu rasulnya ada, itu dihina, dibully, dicaci maki gitu kan. Begitu rasulnya tidak ada, langsung diklaim. Ngaku ya. Iya. Langsung diubah semua. Gitu. Akhirnya dia mau mengatakan sesuatu tentang kerasulan, sudah nggak bisa di cross check. Semua terjadi dari rasul ke rasul. Ternyata genetik ini, keturunan yang sekarang ini, suatu kiai yang dibawa nggak bisa di cross check. Kan gitu, dia berlindung kan di kiai-kiai. Dulu sebelum ada itu kiai-kiai yang diharuskan terpepet, kiai yang diharuskan. Dulu kiainya dihujat, sekarang berlindung di kiai. Kiai. Ketika kita mau cross check kan nggak bisa. Kitabnya nggak ada, tidak membuat isbat, orangnya nggak ada. Gimana? Ini moyangnya terdahulu begitu. Feel-nya sampai dapat ya. Gimana? Sampean perasaannya kuat, feel-nya kuat. Enggak, setelah saya telusuri gitu, seperti umpamanya dia mengatakan Uzair anak Tuhan. Padahal Uzair setelah dihidupkan sekitar 300 abad oleh Allah, menyampaikanlah kebenaran. Gitu kan. Setelah itu diolo-olo diginikan gitu kan. Dan setelah Uzair tidak ada, baru dia diakui sebagai anak Tuhan. Untuk meng-cross check kan nggak bisa, sudah nggak ada. Oh. Begitu juga Nabi Allah Isa. Setelah Nabi Allah Isa tidak ada, baru dia. Untuk di cross check nggak ada. Ini moyang yang terdahulu. Mereka berlindung di nama besar Mbah Mun, Guru Sekumpul. Iya. Semua. Itu bukan tidak... memang moyangnya terdahulu begitu. Oke. Duh, parah saya. Sakit dengkul saya pikir ini si genetik ini. Itulah ya. Bagi yang tahu, bagi yang alim, bagi yang meneliti itu memang perasaan ya, sedih gitu, kacau balau, mikir gitu. Makanya ya, kan ada itunya teman-teman ya di teman-teman kita yang mencari kitab-kitabnya dia dulu, padahal untuk dapat satu saja sulit kitabnya. Sekarang kebongkar semuanya. Artinya teman-teman, kalau tanpa itu juga kurang kuat saya. Kalau nggak ada itu kitab-kitabnya si agama Dulawi ini. Itulah bedanya. Artinya tanpa izin Allah kan tidak mungkin terjadi ini, Kang Slogo. Oke, iya pasti.
Ini berarti ayat Allah ini Kiai. Nggih. Ya ini berarti kan ayat Allah turun gitu loh. Iya. Ikan dengan adanya izin Allah, terus rahasianya dia dikeluarkan, fakta gitu kan. Betul. Kitab-kitabnya, ajarannya, dia padahal dia berlindung di agama Islam, syahadat kan. Ternyata setiap apa yang diakui dia, mengaku Tuhan, dia melecehkan Tuhan, mengaku Rasul, melecehkan Rasul. Iya betul. Ngaku NU. Abi melecehkan, menghancurkan siapa? NU. Iya. Ngaku ahlu sunnah. Ternyata Hancur itu dah. khurafat. Pada hakikatnya orang ini nggak punya agama gitu. Hanya kepentingan untuk nafsunya, untuk makan, kemuliaan. Astagfirullahaladzim. Jadi kan karena hanya mengikuti moyang yang terdahulu gitu. Yang dahulu-dahulu itu gitu. Ya, itu tadi yang dari rasul ke rasul itu. Mau dirungkatkan Kang Slogo? Oke, kalau sampean Iyalah, istirahat dulu Kang Slogo. Besok tadi saya telat atau biasanya kan saya keliling gitu, ngeliat teman-teman. Oh sudah ada ini, sudah mewakili, sudah nggak ada cari lagi saya gitu kan. Oh sudah ada yang mewakili gitu. Itu ada yang kosong. memang saya tunggu ya, mulai awal saya buka sampai langsung tak ini. Masih sore tadi, jam 11 atau jam 10 tadi lupa saya.